satu paparan yang sangat menarik. Kalau tadi diperhatikan dari paparan ini, yang saya catat adalah antara memilah dan tidak memilah, memilah versus tidak memilah. Padahal kalau di undang-undang sama aja Lucy lawan itu ya, tos. Nah, ini saya cuma melihat ini aja, fenomenanya aja. Di satu sisi ini kalau undang-undang itu menyuruh memilah, ini tapi tanpa memilah sudah cukup sangat efisien. Jadi ini kayak sekali tepuk dua nyawa gitu ya. Di satu sisi dia kalau memang ini konsisten benar-benar di sumbernya, itu dia bisa memotong 70% OPEX dari pengelolaan sampah secara terpadu ya, pengelolaan sampah kota. Yang kedua, dia juga bisa mendukung listrik rakyatan istilahnya. Nah, di sini ada apa namanya keyword energy security, energy equity, dan energy sustainability. Dan itu kelihatannya kalau memang bisa konsisten dan berlanjut, peran serta masyarakatnya juga mudah-mudahan bisa lebih besar gitu ya. Nah sekarang bagaimana kelanjutannya? Terus ini saya juga ada satu tentang Perpres nomor 35 tahun 2017 ya. Itu di situ ada 2018 ada PLTSA. Nah, itu kemudian ada beberapa 12 kota kalau nggak salah yang akan diterapkan pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, itu mungkin bisa dijawab bagaimana relevansinya. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar untuk sementara. Maaf ya, Pak Yadi, Pak Joko, dan Mas Arief. Waktu uji coba yang 2 kali 24 jam di ND yang pertama tuh saya diminta PLN hadir, daring tapi ya. Ada pertanyaan saya ke PLN. PLN bilang kan dia membeli batu bara di sana tuh 675.000 per ton. Tapi untuk peletnya yang katanya mereka puas, kalori value-nya lebih tinggi dari yang diharapkan, emission-nya juga lebih bagus dari sebelum dia co-firing dengan peletnya sampah ini gitu ya. Kenapa sih kok mereka cuma bayar 400.000? Di mana-mana juga renewable itu harusnya ya minimal sama lah supaya income-nya pengelolanya tuh jadi lebih baik, kemudian Pemda-Pemda jadi lebih bergairah gitu loh untuk membangun hal yang sama. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, 2 minggu yang lalu Asosiasi Biomas bertemu dengan PLN. Harganya pelet yang di ND dipakai sebagai barometer, Pak Yadi. Ditawar 400, jadi para marah pebisnis biopelet dan biochip ya. Kemudian dia bilang ya udahlah kalau nggak mau 400.000 kita nanti beli dari sampah aja untuk Pulau Jawa ya. Dan untuk Jawa itu konon PLN memerlukan 6 juta ton, 6 sampai 8 juta ton untuk 10% co-firing gitu. Pertanyaan saya waktu itu ke salah satu, emang ada biopelet yang dari sampah di Jawa segitu banyak gitu. Terus dijawab sama kepala asosiasinya nggak ada gitu. Nah, pertanyaan saya ke Pak Yadi, mungkinkah di Jawa dibangun TOS dengan segala macam kapasitas tergantung besarnya kota atau desa atau wilayah, lalu menghasilkan biopelet dari sampah, let's say 6 juta ton per bulan deh, gitu. Jangan per minggu, jangan per hari. Itu pertanyaan saya untuk Pak Yadi, Pak Joko, dan Mas Arief. Dan saya pecinta TOS loh. Makanya saya mau bawa Mas Arief ke Dieng. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya jawab dulu Bu ya. Ya. Lucy, saya jawab ya. Iya, silakan. Pak Yadi, saya dulu Pak Yadi ya. Masalah. Silakan. Masalah harga. Memang
kami TOS belum, artinya belum berpikir ke arah sana. Tapi kami sangat bersyukur bahwa sekarang itu udah ada off-taker-nya. Oke. Jadi, dan saya yakin nanti harganya akan naik. Oke. Karena yang membutuhkan pelet ini bukan hanya PLN. Ya. Banyak listrik PLTU itu, ya, yang industri-industri itu punya PLTU. Pasti mereka dibandingin dia beli dari chip dan segala macamnya itu, pasti akan melirik ke pelet ini. Jadi memang kami belum berpikir ke arah sana, walaupun itu mungkin kami anggap masih rendah ya. Tapi kami sudah bersyukur, wah ini udah ada off-taker-nya ini. Sehingga untuk dengan tes ya Pak? Ya, dengan dan, ini dan mudah-mudahan semua tergerak. Karena sudah ada yang mau membeli gitu. Ya, untuk informasi Pak Yadi, kami jual biopellet ke Cikarang Listrindo dan ada satu lagi pabrik keramik di Cikarang situ, itu 700.000 per ton Pak. Jadi hanya untuk tes paling tidak PLN sudah mau ambil itu, alhamdulillah ya Pak ya, untuk membuktikan ke dunia bahwa kualitasnya, PLN-nya bilang ke saya kualitasnya bagus sekali gitu. Itu kan Dan luar biasa. Itu lagi bahwa dengan co-firing ini berarti PLN tidak perlu susah-susah membangun EBT. Karena kalau dia membakar 10% pellet ini atau biomass atau apapun juga sebagai blending dari batu bara, maka dia dihitung bahwa PLN itu, pembangkit itu sudah membangkitkan EBT sebesar 10%. Nah itu sudah ada nilainya tersendiri menurut saya. Jadi bagi kami harga biar aja nanti kita lihat marketnya gitu. Yang penting sudah ada off-taker-nya itu, Bu Yani, Mbak Yani. Ya. Aja. Pertanyaan kedua Pak Yadi, mungkinkah sampah bisa dijadikan biopellet 6 juta ton Pak di Jawa? 6 juta ton per bulan ya? Per bulan aja deh. Karena itu kata PLN, kalau nggak mau orang wood chip dan wood pellet yang dari forestry industry, mereka akan carinya ke sampah katanya. Makasih Mbak Yani. Waduh, ini penggemar setia TOS. Makasih. Jadi jawabannya sebetulnya ini hukum supply and demand saja, ya. Kalau PLN itu ya sebetulnya ya pelakunya ya birokrat. Birokrat itu selalu dilema antara kepatuhan dan kepatutan, dan mereka lebih takut kepada kepatuhan ya, dengan ada yang 3 huruf yang membayang-bayang yang pakai baju orange itu nggak peduli. Ya, saya sendiri ketika bertemu dulu ya dengan yang 3 huruf, kita nggak peduli dengan efisiensi apa melanggar tangkep gitu. Nah jadi memang saya bisa ngerti lah udah. Tapi kita pressure by needs. Ketika ini menjadi kebutuhan, ketika dunia sudah memaksa kita harus mengurangi fosil, suatu saat supply and demand gitu kan. Mengenai volume, sebetulnya kalau sampahnya nggak ada, ini kan sampah tidak harus sampah dari rumah tangga. Kita nanam sampah. Putri Malu bisa jadi sampah, alang-alang bisa jadi sampah, semak belukar nggak usah nunggu berbulan-bulan, seminggu di rumah saya tuh Putri Malu nggak disuruh tumbuh. Itu kan sumber sampah. Jadi sebetulnya supply and demand, telur sama ayam. Ya. Nanti suatu saat juga harga juga begitu. Cuman biasa ini kan sesuatu barang baru, ngintip-ngintip dulu. Nanti begitu Fortuga mengambil alih menjadi massive action, nggak sampai setahun TPA bersih itu. Gitu. Itu lumayan. Amin. Ya. Boleh saya nambahin, Bu? Ini dari perspektif saya yang ada di lapangan ya. Perlu saya infoin, harganya itu bukan 400 tadi, Bu. Yang dulu di awal waktu kita ngambil dari Jawa ya, dari tos-tos yang ada di Jawa itu PLN memberikan 900 waktu uji coba awal. Kemudian kemarin itu terakhir
kita dapatnya 600 ya. Jadi 400 ya apa triknya PLN aja kali bilang 400. Sebenarnya enggak segitu. Dan itu udah kita hitung kok berdasarkan per dir PLN-nya. Dan itu yang dijadikan acuan untuk kontrak jual beli antara PLN, UPK Flores dengan penyedia pelet selama setahun ini sebanyak 1.700 ton kontraknya, kontrak komersil pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya balik lagi ya, kalau dari perspektif saya, secara teknis sebenarnya co-firing itu udah nggak ada masalah sih sebenarnya, tapi gimana caranya continuity of supply-nya itu benar-benar bisa dijamin. Jadi setuju dengan yang diinfokan Pak Supriyadi dan juga Pak Pa. Jadi yang terpenting itu adalah gimana kita membuktikan dan ND walaupun unitnya terkecil tapi bisa survive gitu tanpa bantuan finansial yang ya istilahnya modal Papa sama Pak Supriyadi doang lah. Sekarang juga udah empot-empotan sih, kita mau balik ke ND aja bingung juga ini gimana. Tapi 3 bulan ini tuh pertaruhan sih buat co-firing dan juga pellet di Indonesia. Ya, jadi ya mudah-mudahan bapak-bapak di sini bisa ngebantu kami lah startup ini gitu untuk menyukseskan yang ada di ND, karena begitu ini bisa terrealisasi continuous run ya otomatis market pasti akan tumbuh. Nggak hanya di Jawa ya, di manapun juga ini, karena ya masa orang luar negeri menghargai TOS gitu ya, ya kita ya ini jadi curhat deh saya ke bapak-bapak ya kan, kayak orang tua saya kan seumuran sama papa, jadi orang luar negeri menghargai kita gitu, tapi wah susah gitu kita ya pokoknya 3 bulan lagi inilah harus disuksesin, itu sih intinya. Kalau masalah yang lain ya saya sih percaya ND itu yang paling komprehensif lah dari sisi teknis, sosial, budaya, supply chain, itu yang paling komplit walaupun dengan finansial yang sangat-sangat terbatas, dan unit PLN-nya pun juga sangat-sangat kecil dan tidak bisa mendanai kami. Gitu Bu Yani. Ya, makasih. Oke, Bu Yani. Mungkin tambahan Bu, sebentar. Saya informasikan aja, mudah-mudahan yang di Bogor dan di Bandung itu bisa jalan. Jadi Amin. ada satu perusahaan yang mendapatkan kontrak dari Pemda untuk menyediakan TPA baru. Nah, kemudian kami menyodorkan konsep bahwa TPA ini yang baru itu janganlah seperti TPA yang lama. Nah, begitu datang ya kita olah dengan TOS. Jadi dia dapat 2, dapat biaya untuk tempat pembuangan sampah, dan dia juga dapat tambahan untuk menjual peletnya itu. Mudah-mudahan aja berhasil. Amin. Lucy ada Sapta sama Ilham tanya. Jadi kalau udah selesai, ini ada pertanyaan kedua dari Sapta. Kalau berminat untuk lari mana tadi? Sapta suruh bicara aja. Langsung aja deh, Sapta. Tolong bukain. Kalau berminat untuk menerapkan program ini bisa nanya nggak? Nanya. Apa yang mesti dilakukan atau disiapkan? Udah dibacain. Siapa yang mau jawab? Mungkin Pak Mas Joko, Mas Towo. Saya aja deh ini. Kalau skalanya sesuai yang di DED itu ya Pak Sapta, itu kan ada yang 1 ton, 3 ton, 5 ton, sampai 10 ton. Jadi sebenarnya kita bisa membuat TOS di komplek-komplek. Nah, kita kemarin kepikiran untuk melayani sampah biomasa di Jakarta. Itu kemarin ada yang nanya, terus kita ambil aja gitu. Nah, itu ternyata banyak juga tuh sampah yang dipotong, sampah kebun, sampah
taman, nah itu sampah-sampah organik itu bisa kita solusikan lah, jadi retail base kayak gitu. Jadi langkahnya seberapa besar, telepon Pak Joko beres. Berapa kapasitasnya berapa, kemudian nanti tujuannya untuk menyolusikan masalah sampah ataukah nanti untuk bisnis atau untuk yang lain. Jadi banyak Pak, dari yang teknis sampai yang tadi itu dengan menggunakan remote sebenarnya bisa juga itu. Misalnya jualan bioaktivatornya aja atau peletnya aja, karena banyak juga pelet-pelet yang mau ngebeli Pak, apalagi kalau sampah sorry ini saya Mas Arief sebentar dipotong. Ini mungkin selain dari kapasitasnya 1, 3 atau 5 ton, terus kan itu end produknya tuh pelet. Nah, untuk menjadi pelet itu alat apa aja sih yang perlu disediakan, kayak misalkan modul gitu kan, 1 ton itu apa aja, 3 ton tuh apa aja, 5 ton apa aja, mungkin berbeda kan antara 1, 3 dan 5. Nah, kemudian seperti penggunaannya itu bagaimana, terus bahan bakunya juga seperti apa gitu. Minimal capex-nya itu berapa? Di bahan presentasi ada itu, ya. Mbak Lucy. Jadi sebelum ke capex, misal di rumah ya, kita skala rumah. Sebenarnya kita hanya membutuhkan box bambu kecil, ya itu juga kita bikin ukuran 30 kali 30 ya untuk di rumah nih, skala rumah. Kemudian bioaktivator itu khusus untuk membereskan sampah ya, bisa juga langsung dibuang ke tanaman menjadi pupuk ya. Jadi modalnya itu kurang lebih sekitar 500.000 lah. Membuat box bambu itu sama bioaktivator. Bioaktivatornya 35.000 per liter ya. Itu untuk yang skala rumahan nih, dari rumah-rumah. Itu udah banyak dilakuin juga. Kemudian yang skala komplek, kita bisa menggunakan box bambu yang tadi saya infokan, ukurannya 1 kali 1 kali 1 meter persegi ya. Itu sanggup untuk menampung sampah 300 sampai 500 kilo per hari. Nah, komplek itu biasanya sekitar 30 sampai 50 orang ya, kayak komplek-komplek saya gitu, kayak komplek rumah di Senayan itu kurang lebih sekitar 50-an orang kepala keluarga. Asumsi aja sampah itu 0,8 kilo ya. Jadi 1 box itu sebenarnya bisa muat banyak, itu bisa berhari-hari. Nah, itu balik lagi untuk memusnahkan sampah aja ya, tidak membuangnya itu ke TPS atau ke TPA atau seperti apa. Nah, itu bisa kita manfaatkan. End produknya itu pupuk, ya bisa. Atau didiamkan gitu aja juga itu nggak masalah, gitu. Karena dia akan hilang dengan sendirinya. Karena dia kan unsur organik. Nah, kemudian kalau yang skalanya udah agak besar, skala bisnis, ya ini mungkin ada di presentasi, saya coba buka lagi. Sambil nunggu, kalau dibandingkan dengan tarif 500.000 di Kepres itu, ini nggak sampai separohnya lah. Tarif listrik 11,35 sen per kWh ini juga nggak sampai separuhnya. Jadi sebetulnya secara ekonomis finansial ini jawaban terhadap kemacetan Kepres yang developer nawarinnya di atas Kepres. Padahal kalau pakai tos separohnya. Ya ini untuk yang yang paling maksimal ya 10 ton per day, yaitu jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya mesin cacah dan mesin pelet ya. Kemudian box bambu, ini ada mesin cacah, mesin pelet dan box bambu. Jadi dalam 10 ton sampah ini ya 10.000 kilogram ya, dia itu bisa menjadi material kurang lebih 3,5 ton ya, 3,5 ton, 3 sampai 3,5 ton tergantung materialnya juga. Nah, ini bisa kita buat curah aja dalam bentuk cacahan atau dalam bentuk pelet. Nah, sebenarnya ini nyambung dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Yani. Sebenarnya hasil curah ini yang dibutuhkan oleh PLTU di Jawa ya, karena boilernya itu boiler PC. Nah, ini jadi kita bagi dua nih makanya nih keekonomiannya. Nah, ini yang kita butuhkan ya.
Kemudian ini berdasarkan detail engineering design. Ada yang kalau mengikuti detail engineering design, kita benar-benar padat karya ya, kurang lebih ada 15 sampai 20 orang pekerjanya, dan kita bisa memberdayakan pemulung. Nah, tapi ada juga permintaan untuk meminimalisir OPEX-nya dengan mengurangi tenaga kerja ya. Ini udah business case. Nah, kita membuat conveyor di sini. Conveyor, dan itu bisa mereduce cost yang cukup tinggi seperti itu. Ya, ini ukurannya kalau untuk 10 ton itu sekitar 400 meter persegi, ya, sekitar 400 meter persegi itu bisa, dan sifatnya ini bisa dikembangkan. Jadi kayak Lego gitu di detail engineering design-nya. Nah, kemudian tenaga kerja berapa tuh segituan untuk 10 ton tuh? Kalau yang padat karya itu sekitar 15 orang, Bu. 15 orang. Banyak ya. Ya, kalau 10 ton. Itu kita dengan asumsi kita memberdayakan pemulung-pemulung yang ada di sana. Intinya kita tidak merusak ekosistem yang ada lah, tapi bisa di semi mekanisasi. Jadi kita buat conveyor ya, mesinnya kita semi mekanisasi, tetap dengan prosesnya ada box bambu dan segala macamnya ya, dan kita tambahkan di sini mesin pengering sih, mesin pengering. Biasanya kita jemur. Nah, ini dengan mesin pengering itu sangat mereduksi cost operasionalnya. Gitu. Kalau 10 ton itu investasinya berapa kira-kira ya? Nah ini Pak, investasinya. Investasinya untuk per 10 ton per hari itu kurang lebih 2,9 miliar. Ini sesuai dengan detail engineering design-nya KLHK ya. Yang sebenarnya yang mahal itu adalah bangunan. Bangunan itu dia estimasi sampai 15 tahun. Jadi materialnya material yang tinggi lah, tapi bukan berarti kita mati di DED itu. Nah, kayak yang di ND justru kita membangun bangunannya itu seminimal mungkin, yang dengan cost yang sangat-sangat minimal. Jadi capex ini masih bisa adjustable lah, kayak gitu. Kemudian OPEX-nya ini kurang lebih 1,6 miliar per tahun ya. Nah, ini tadi dengan asumsi gajinya itu 2,5 juta per bulan ya. Kalau di ND gaji 900.000 aja udah senang mereka, karena gaji kontrak PNS itu cuma 900.000. Jadi ini juga bisa adjustable. Nah, ini yang menggunakan semi mekanisasi kita hanya membutuhkan sekitar 9 orang ya. 6 pencacahan sama pemilah sama 3 untuk pelet. Nah, ini kita tinggikan di asuransi kesehatan dan THR, kita buat 2 kali, karena ya balik lagi, ini berhubungan dengan masalah sampah. Bukan aja masalah kesehatan mereka, tapi juga bosen sih mereka. Saya nyoba seminggu aja jadi memproses sampah, ya bosen gitu. Capek sih, tapi bosen gitu. Nah, itu juga kita dari sisi HR-nya juga kita perhatikan. Terus ada biaya listrik dan segala macam, ya ini juga sudah masuk disesuaikan dengan mesin. Jadi kurang lebih itu. Nah, pemasukannya ya ini dari penjualan pelet ya. Nah, tadi mudah-mudahan kalau ini sudah berjalan, bisa saja nanti yang Papa bilang harga itu bisa dinaikkan. Ya kalau sudah ada penekanan, pasti ke depan harga bisa berubah ya. Saya nggak tahu deh. Itu. Tapi dengan harga sekarang ya, penjualan fluff itu yang tadi itu diterimanya itu 300. Mungkin yang tadi Bu Yani bilang itu mungkin yang fluff ini kali Bu. Kalau pelet harganya sih di 600 700 ya. Kayak gitu. Tapi kalau fluff memang harganya 300. Itu pun bukan hanya di PLN, tapi di semen, pabrik semen juga harganya 300. Dia menerima fluffnya. Kayak gitu. Kemudian jasa olah sampah Pemda ya ini ya kita asumsikan masih ada lah ya, seminimal mungkin, karena nggak mungkin juga Pemda bisa mengeluarkan sampai 500.000 per ton, itu kayaknya susah juga ya. Nah, sebenarnya yang seru ini yang saya merahkan ini nih. Nah, yang merahkan ini karbon kredit. Nah, karbon kredit ini ada waktu itu yang pernah diskusi sama saya, perusahaan swasta dari luar negeri ada di Bali, dia sudah bisa mengajukan karbon kredit. Nah, seharusnya dana biaya yang 300-600 ini oke, nggak apa-apa.
PLN mungkin bisa memberikan harga segini. At least dana karbon kreditnya ini buat si pengusaha gitu. Rasanya itu fair ya. Ya gitu. Dan ini sudah berkembang nih Pak. Karbon kredit ini udah jadi isu yang penting. Makanya saya kosongin dulu nih selama 3 tahun untuk ngurus karena saya udah membutuhkan administrasi yang cukup kompleks ya. Sehingga mungkin di tahun keempat ini baru bisa mendapatkan karbon kreditnya, dan ini bisa dari pengurangan fossil fuel dan juga dari sampah kayak gitu. Nah ini financial analisisnya. Nah kemudian IRR-nya ya ini sekitar 13% kalau skenario-nya lancar seperti ini. Gitu Pak. Potensial buyer-nya selain PLN siapa ya? Masyarakat Pak. Masyarakat. Pabrik. Ya pabrik tahu, pabrik sebagai bahan bakar sebagai pengganti kayu gitu ya. Pabrik semen yang ini Bu, harga 300 ini mereka nerimanya fluff. Ya. Nggak inilah dari sisi transportasi juga kayaknya nggak make sense karena kan dia volumenya besar ya. Jadi 300 ini pasti ruginya lebih rugi daripada PLN sih. Oh, jadi mendingan dipeletkan dulu. Ya, kalau dipelet dia kan compact gitu padat, jadi volumenya juga bisa ini gitu. Density-nya jauh lebih tinggi. Gitu. Terima kasih Arif. Ya, sama-sama Pak. Oke, Bang, berikutnya ini ada Pak Ilham Abla. Mas Ilham Abla itu komentar atau pertanyaan nih. Silakan. Ilham masih ada di sini? Ya, boleh saya tanya langsung ya? Bisa langsung tanya aja. Tanya aja. Saya jadi kepikiran tadi tentang sampah dan listrik rakyat gitu ya. Kalau saya lihat penjelasan setengah ke sini itu kayaknya jauh rasanya sampah dengan listrik rakyat ya. Misalnya apakah setiap sampah rumah tangga sehari itu diolah cukup untuk energi rumah tangga tersebut untuk 1 hari? Kayaknya enggak ya. Mungkin 10 rumah nanti sampahnya cukup untuk energi listrik 1 rumah gitu kan. Terus mata rantainya itu apakah cukup di tingkat individu? Kayaknya sulit ya karena juga mesin pencacah juga perlu listrik. Jadi harus bersama-sama gitu ya. Dan itu pun kayaknya secara viability agak sulit. Tapi yang saya lihat sekarang adalah lebih banyak itu dimanapun sampah dikumpulkan oleh pengumpul, kemudian dirubah menjadi pellet dijual ke user ya, apakah itu PLN atau pabrik lain yang butuh energi. Jadi kaitannya yang tadi sampah untuk listrik rakyat kayaknya aku melihatnya kurang kena gitu. Apa betul ya saya atau saya salah? Makasih. Baik, saya coba jelaskan Mas Ilham. Jadi ide listrik kerakyatan itu, saya kan waktu di PLN itu, apalagi waktu di Dewan Komisaris Sekretariat, itu saya lihat banyak sekali desa-desa kita itu yang hidupnya cuma 6 jam. Dan dia menggunakan diesel. Kenapa? Karena sangat terbatas bahan bakarnya itu. Dan mahal sekali. Terus saya perhatikan di daerah situ tuh banyak sekali bahan baku untuk pellet ini. Kemudian makanya waktu itu saya suruh coba ke anak-anak muda ini. Pellet ini bisa dijadikan syngas nggak? Teknologinya ada nggak? Dan itu sudah bisa dibuktikan, bisa. Nah, makanya kami berpikir di desa-desa itu yang terpencil masih ada 2.000 atau 3.000 desa yang belum berlistrik. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada, apalagi daerah timur ya. Sehingga nantinya itu diesel-diesel yang ada sekarang itu ya tidak tergantung kepada solarnya. Karena kita sudah coba, kita sudah bisa membuat, tapi belum kita kembangkan. Baru uji coba sekitar untuk berapa ya Riz ya? Kemarin itu ya, untuk 50 kW ya. 50 kW maksimal. Ya. Hanya untuk 50 kW. Kita coba dulu. Kita sudah bisa membuat
alatnya itu untuk membuat menjadi syngas. Jadi syngas yang dari pellet ini untuk substitusi dieselnya itu bahan bakar diesel. Sehingga diharapkan nanti betul-betul untuk rakyat gitu, yang terpencil itu. Jadi idenya itu. Jadi sumber sampahnya tidak hanya sumber sampah rumah tangga ya, Mas Joko ya? Enggak. Apalagi jadi dari apa ya, ranting, kan kita udah nyoba. Ada ranting rabas-rabas, terus rumput, semak belukar. Mungkin yang kalau ini diterapkan di tempat-tempat yang suka terbakar, kebakaran hutan, mungkin lebih bermanfaat, bisa untuk listrik. Jadi itu, Mas Ilham. Saya lihatnya dari situ. Iya, ya. Mudah-mudahan. Saya tadi pikirnya itu ada sampah dari rumah tangga atau pasar gitu, kita energikan gitu. Saya mikir kok kurang gitu mungkin sumbernya ya. Tapi kalau juga sebagian besar juga bersumber dari seperti tadi ranting atau semak-semak belukar, ya mungkin saja ya. Terima kasih Mas Joko. Dan itu ada datanya kita sudah lakukan penelitian. Kalau bahan bakunya seperti ini, berapa kalorinya? Kalau gitu mungkin bisa BUMD ya Mas ya? Iya, justru itu. Ya, ya. Oke, mungkin tambahan Bu, jadi memang data dari KLHK juga menunjukkan bahwa sampah yang dominan di Indonesia itu sampah organik dan juga sampah biomasa, Pak. Gitu. Sampah biomasa itu yang banyak juga masuk ke TPA yang kayak di sungai-sungai itu, terus yang ada di lapangan itu kan biasa dibakar, belum limbah pertanian dan segala macam. Itulah yang sebenarnya belum bisa diolah oleh TPS 3R atau metode-metode yang selama ini ada. Jadi itu yang kita manfaatkan. Kalau masalah potensi, kami optimis sih, apalagi untuk wilayah 3T ya. Wah, itu sepanjang jalan melimpah Pak ininya sampah biomasanya itu. Jadi ya tinggal diolah oleh masyarakat setempat sih. Gitu. Mungkin sebelum jadi listrik dia udah habis dulu kali buat kompor. Gitu Pak. Ya, saya ada cerita sedikit ya. Ada satu bendungan di Sungai Berantas itu waduk itu sekarang hampir penuh, 90% dari sampah yang datang dari Kota Malang terutama ya. Dan pada saat banjir dan sampah itu nyampe ke situ, even orang tuh bisa jalan di atas air karena di air itu semuanya di sampah. Itu satu sumber yang sangat bagus untuk proyek ini, ya. Dan itu menyelesaikan masalahnya listriknya Jasa Tirta. Jasa Tirta itu kan menjual listrik ke PLN. Nah kalau waduknya penuh ya kapasitas listriknya udah hampir nggak ada tuh. Jadi ya banyak sekali yang bisa dikombinasikan gitu Mas. Banyak sekali. Ya. Itu sekarang mereka bingung kalau itu mau dibuang itu di dredge itu waduk itu mau dibuang kemana, bingung. Nah, ini salah satu penerima penampung yang plus lah ya. Terima kasih. Sama dengan yang ini Mas Ilham di mana Cirata Saguling itu eceng gondok. Ya. Eceng gondok kita tes juga, kita coba dijadikan pelet dan berhasil. Cuman kalau terlalu banyak eceng gondok itu dihabisin, nah, itu berpengaruh juga terhadap kualitas air di situ. Eceng gondok itu water content-nya bisa 90% ya Mas Joko ya? Ya. Udah kita coba. Berapa kalorinya juga ada hasil ini kita. Cuman sekarang kan kita udah tidak di Saguling lagi. Saguling udah jalan dan itu sudah dipakai untuk co-firing di PLTU Lontar. Wow. Udah jalan. Itu juga di Batu Jahe itu di Lombok juga luar biasa eceng gondoknya. Bendungan Batu Jahe. Kita siap kalau memang mau ditugaskan ke sana. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Joko. Nanti kita catat. Oke, Mas Ilham Ablay ya. Berikutnya dari Kristanto nunggu
keburu Pak ketiduran. Kristanto. Halo, Oke, selamat Pak. malam rekan-rekan. Saya udah print. Sorry Lus, itu Kristanto soalnya udah ngantuk. Ya. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan. Saya sudah catat tadi visibility ekonomi, cost, dan energy balance. Saya kira oke, bisa dihitung lah. Tapi yang mengagetkan bagi saya hari ini adalah tiba-tiba sampah diolah tanpa dipilah. Tadi kalau dilihat dari dari gambar pie chart-nya tadi, gambar donut chart-nya tadi, ada sebagai 60 sekian persen organik. Oke, fine. Tapi di situ ada kaca, ada logam, ada sampah elektronik, ada plastik. Kalau dari dulu mah ceritanya sampai sekarang juga di rumah saya, harus dipilah ke dalam 4-5 kategori. Itu yang bikin pusing sebetulnya. Jadi mendengar malam ini bahwa tiba-tiba ada solusi sampah tidak diolah, apakah betul itu tidak mencemari lingkungan mulai dari proses pembuatan peletnya sampai pembakarannya? Karena di situ ada B3, ada logam, ada beling, ada plastik. Kok bisa tiba-tiba boleh gitu? Saya mohon penjelasan. Thank you. Nah, saya dulu ya, baru nanti mungkin Pak Supriyadi. Jadi gini Pak, tanpa pemilahan itu bukan berarti tidak dipilah ya. Tadi di video itu saya sebutkan bahwa tidak perlu dipilah ya, kemudian saya tambahkan bahwa sampah itu tidak perlu dipilah di awal. Kita memilahnya itu pada saat sampah itu sudah kering ya, akan tidak manusiawi atau sangat membahayakan pekerja ketika kita langsung menyuruh mereka memilah di awal. Ya, bahwa pemilahan itu harus di rumah itu penting memang. Cuman dari sisi psikologis dan juga sosiologi, hasil pengamatan kami 5 tahun ini susah Pak untuk bisa meyakinkan bahwa kita bisa memilah itu dari rumah. Jadi ya banyak faktor-faktor lah. Bahkan bukan hanya orang-orang yang di desa atau di kota-kota pinggiran ya. Ya kayak saya aja sebenarnya masih males juga sih milah gitu. Ya, jadi Mas Arief, mungkin dijelaskan itu bagaimana akhirnya pemilahannya gitu lah. Itu aja saya kira beliau itu ngerti bagaimana yang diceritakan. Tapi akhirnya pemilahannya itu gimana? Apa yang misalnya ada racun besi, ada kaca, itu gimana caranya? Tapi juga satu hal, pengeringan. Kalau pengeringan kan itu kan menghasilkan sesuatu emisi ya. Nah, waktu campur-campur dikeringkan itu apa enggak masalah tuh secara lingkungan? Thank you. Ya, jadi prosesnya itu kita menggunakan biodrying, Pak. Biodrying ya, kita menggunakan fermentasi terbuka ya. Jadi memang sampah segar yang langsung kita proses, kita keringkan. Emisi itu terjadi pada saat sampah itu membusuk, terjadi proses pembusukan, baru terjadi emisi. Tapi ketika sampah yang dari TPA langsung kita proses, ya, dan itu dengan menggunakan biodrying, ya otomatis air lindi tidak ada, bau juga hilang dan segala macam. Dan itu akan mengering hingga 50%. Dari 1 ton sampah itu bisa mengering sekitar 50%-nya lah, ya, karena konten airnya itu tinggi. Nah, pada saat bakteri sudah hilang, bau sudah tidak ada, itu menandakan bahwa bakteri itu setidaknya sudah bisa kita antisipasi ya, sudah bisa kita solusikan. Nah, disitulah silahkan untuk melakukan proses pemilahan. Jadi saya menekankan tadi tidak melakukan pemilahan di awal ketika sampah itu ada di TPS atau di TPA. Bahwa kita yang ada di rumah-rumah ini harus memilah, yaitu harus kita lakukan memang dari awal. Nah, makanya TOS ini juga kita lakukan di skala rumah untuk bisa memilah antara sampah organik, sisa makanan, dan juga sampah-sampah plastik. Nah, jadi kita hanya modal bioaktivator sama box biodrying-nya tadi. Gitu sih penjelasan dari saya, Pak. Masalah kaca, masalah limbah B3 dan segala macam itu bisa lebih manusiawi bila sampahnya itu sudah kita proses terlebih dahulu pemilahannya, tidak di depan. Gitu, Pak. Mungkin jargonnya itu di depan ya yang kayaknya agak mengejutkan. Yaitu marketing. Kristanto dan saya dan Rusi ya, yang pasti ya soalnya.
kita percaya dengan memilah dari kalau rumah soalnya. mungkin ada pertanyaan lanjutan itu yang skala rumah tangga 30x30 di situ dipilah. Lalu apa bedanya dengan proses pengomposan dan penggunaannya gitu kan? Tadi kata Mas Arief kalau di rumah itu dia malah hilang begitu aja, bisa langsung jadi apa? Bahan reklamasi lah, tanah lah mungkin ya. Nah itu gimana tuh? Ini perbedaannya mungkin yang ahli kimia mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Jadi yang kita lakukan itu proses fermentasi terbuka itu aerob atau anaerob? Aerob gitu. Dan kita kompos juga aerob. Juga aerob. Kita stimulus dengan bioaktivator tadi. Ya kayak gitu. Jadi sama kompos juga begitu, ada bioaktivatornya. Aerob, karena kalau anaerob dia jadi bau kan. Kita maksudnya lebih baik kompos itu aerob, jadi lubang-lubang. Tapi sama penggunaannya kita lebih ke pupuk gitu, itu dimanfaatkan. Itu kenapa kita menggunakan material bambu? Nah, mungkin itu yang salah satu kenapa itu menjadi elemen yang membuat prosesnya menjadi lebih cepat. Saya juga nggak bisa menjawabnya ya, mungkin Pak Supriyadi bisa menjawab, tapi kita udah pernah nyoba membuat box yang sama dengan hebel, kemudian dengan plastik, dengan besi, ya ternyata hasilnya nggak maksimal. Tapi dengan bambu ya so far ya hasilnya memang sangat-sangat cepat sih Bu, kayak gitu. Dan ya udah hilang gitu aja. Saya sekarang di rumah sampah-sampah sisa makanan, sampah sayuran itu udah langsung aja saya taruh di box itu, saya siram bioaktivator, udah saya diemin, tiba-tiba dia menghitam dalam waktu 3 hari, udah hilang ya, saya tambahin aja terus, itu nggak habis-habis tuh sampah. Nah, mungkin itu perlu bambunya itu ada ininya nggak, ada jaraknya nggak? Ada Bu, jarak per 1 cm ya. Jadi proses aerasinya itu dari bawah, dari samping, kanan kiri, sama atas gitu. Jadi kalau skala yang 1 ton itu saya pernah menguji, itu kita harus menahan temperatur itu di 60 derajat. Makanya proses itu jauh lebih cepat ketika temperaturnya itu di 60 derajat. Tapi kalau udah 80 derajat dia akan mengeluarkan kayak metan gas itu, metan ya itu akhirnya artinya gagal gitu. Itu ya, berarti kita di 70 derajat kalau kompos ya. Kalau kita melihatnya begitu anget, panas tuh itu berarti proses fermentasinya berjalan dan ya mungkin karena bambu itu kali Bu. Saya juga ya itu HPT-nya HPT-nya tos dari bambu. Di chat masih ada lagi, Cil? Ya, ada tadi satu dari Mimi Mustarniode. Kalau PLTU batubara IPP itu apa? Aku nggak ngerti. Pakai pelet dapat insentif apa dari PLN? IPP itu apa ya? IPP. Independent Power Producer. Mimi masih ada, Mi? Halo Mimi. Mimi masih ada nggak? Mungkin bisa saya tengahi itu. Ada. Nah, tuh Mi, tanya siapa yang bisa jawab? Mungkin saya tengahi bisa. Ayo. Saya kebetulan juga mau nanya nih. Bukan nanya, berkomentar. Boleh nggak nih? Oke Pak Alin Rahman, silakan. Boleh. Nah, jadi sebenarnya ada dua permasalahan ya. Satu pengolahan sampah, ya, kemudian biomass, biofuel, ya. Nah itu. Jadi saya juga dengan SDM dari dulu juga bilang masalah juga yang PLTSA 7 kota itu ya. Itu kita sepakat bahwa mengolah sampah itu jangan ngejar, jangan menekan untuk jual listrik. Intinya itu mengolah sampah, menghilangkan sampah. Jadi di situ yang diberi insentif. Nah tadi Bu Yani tadi ya, kalau listrik diperlukan, batu bara diperlukan. Kalau nanti batu bara 3 tahun lagi itu masih perlu kita 100 juta ton. 10% berarti 10 juta ton. Misalnya ya, biomass. Termasuk di dalamnya itu pellet dari TOS misalnya. Itu memang nggak mencukupi kalau dari sampah. Nah, tadi Pak Supriyadi tadi juga
menambahkan bukan hanya sampah, tapi juga dari ya tadi limbah pohon-pohon, daun-daunan kering, kemudian juga putri malu yang diterabas, dicacah, itu kan jadi biomass semua dan bisa dipeletkan. Nah, itu baru bisa dijual. Kemudian yang kedua, saya kira di sini memang supaya sustainable yang ditanyakan Bu Yani tadi, itu kaitannya juga dengan Om Sabta tadi ya, itu jangan setiap rumah atau setiap RT ya membuat pelet, itu nggak akan visible. Jadi rumah dan RT itu cukup membuat sampah yang sudah kering tadi, yang sudah dipelemisasi tadi. Nah, dipeletisasi, pelet itu tinggal mesin dimasukkan jadi satu kapasitas besar, baru efisien dia. Iya. Harga jualnya baru bagus. Iya. Nah, jadi dari misalnya satu kecamatan, dari satu desa, satu kecamatan membuat peletnya, itu cukup banyak produktivitasnya kan gitu. Jadi memang dipisahkan itu, kalau pelet itu memang hanya untuk IPP. Nah, IPP pertanyaannya tadi, kalau IPP membakar biofuel tadi ada insentif nggak? Sepanjang ini belum ada aturan. Jadi nggak ada gunanya dong? Nggak ada guna, belum ada aturan. Gunanya hanya pencitraan. Beket, pokoknya kami sudah biofuel. Oh, jadi percobaannya itu yang di ND itu punya PLN, PLTU PLN. Nah itu, iya PLTU PLN itu Ropa itu. Itu mengapa PLN belum bisa beli? Ya tadi Pak Supriyadi tadi bilang aturannya belum ada. Kalau kami beli, dasarnya apa? Ini bagus untuk membantu masyarakat mengurangi sampah. Ya itu menurutmu, tapi aturannya nggak ada. Anda melanggar. Jadi masih jauh dong ini cita-citanya nih. Sudah dekat sebenarnya dengan keinginan net zero. Okay. Cuman agak beda, kalau menurut saya ini agak beda dengan apa yang di-encourage sama Pak Jokowi di Perpres 35 2018. Bukan agak beda, memang beda kan. Jadi PLTSA yang di Perpres 35 2018 itu yang dimaksud kan bukan dari sumbernya, bukan pelet ini, tapi incinerator, memang mereka incinerator itu. Itu ya incinerator itu ya. Dan itu sekarang nggak jalan. Itu banyak yang protes juga, dan itu memang dipaksakan. Itu pesanan itu Kepres itu. Masa harganya 1.800 per kWh dapat tipping fee lagi, itu memang akhirnya nggak jalan. PLN dan karena itu yang seperti saya bilang, kami kaji dari tahun 80 ya incinerator itu, dan memang sudah tidak visible gitu kan. Nggak boleh, dan nggak boleh. Didesain untuk di Jakarta di tengah-tengah, dan incinerator itu memang dia cocok untuk daerah kota, justru daerah yang sempit yang tidak punya lahan. Tapi juga sistemnya dan metodenya itu tidak nyaman bagi banyak orang. Bagi Pemda harus bayar 500.000, PLN harus membayar lebih tinggi untuk si pengembang, padahal dia sudah dapat dari sana sini. Nah, dengan adanya TOS ini memang bisa menerobos, dia bisa harganya separuh. Jadi beda segmen kayaknya ya. Lain memang. Nah, jadi memang harus dipisahkan bahwa pengolahan sampah dan pembuatan pelet. Dua-duanya memang bermanfaat. Kalau sampah kering tadi sudah banyak, ya harus dibuat pelet lah biar bermanfaat lebih banyak kan gitu. Itu yang komunal. Jadi kompos. Itu yang komunal itulah. Jadi memang konsep kita, sistem itu komunal. Konsep kita itu begitu. Jadi rumah-rumah dikumpulin di RT dikirim ke RW, di kecamatan lah ya, dicacah untuk pelet gitu. Kira-kira gitu. Itu. Dan di pengumpulan sistem itu, Nani sudah menyampaikan kan 2 periode yang lalu. Udah. Dengan Ucil juga sudah menyampaikan gimana. Yang mudah-mudahan yang di Bandung sama di Bogor itu jalan gitu nanti, karena kan ada TPA baru, akan dibuka TPA baru. Kita memberikan ini saran sebaiknya jangan hanya ditumpuk aja, jadi diolah dengan sistem TOS sehingga dia dapat uang
untuk tempat pembuangan sampah, sampahnya itu diolah untuk dijual pelletnya. Nah ini mudah-mudahan kita udah. Kan itu ada ya, viral yang sampah menumpuk di Gede Bage itu. Nah itu gimana TOS bisa berperan di situ dalam waktu yang ini saya mau nekankan sekali lagi ya. Jangan hanya saat ini misalnya pelet itu belum bagus harganya, ya jangan sampai pelet, dibuat pupuk aja. Itu di daerah-daerah bekas tambang di mana-mana itu pupuk ini tadi difermentasi itu banyak sekali keperluannya. Yang dikatakan Arif tadi bahwa biasanya untuk reklamasi, benar, reklamasi tambang itu supaya tanahnya bagus, ini tadi dimasukkan. Ya. Nah, tapi memang kita harus ngejar, ada aturannya. KLH kan sudah membantu. Gitu. Ya, yang penting ini kalau harga kan, saya yakin harga itu ya sekarang kan sepihak ya, pembelinya baru PLN aja ya yang mengeluarkan harga ya. Berapa sih harga pelet? Yang lain kan belum. Tapi kalau itu udah banyak nanti peletnya itu tidak tertutup kemungkinan pabrik-pabrik yang punya PLTU itu akan beli juga gitu. Dan bisa lebih mahal dari yang dibeli PLN. Mungkin PLN nanti nggak kebagian gitu loh. Kan? Itu satu gitu. Yang penting bagi saya itu kemarin itu dengan adanya off-taker aja udah bersyukur untuk memperkenalkanlah sistem metode TOS ini gitu. Ya mudah-mudahan harga mengikuti pasar lah. Ya Pak. Harusnya PLN belajar juga dari harga batu bara yang gila-gilaan saat ini gitu. Ya kan? Gitu loh. Ada informasi terbaru rapat tadi siang. Ya, rapat tadi siang informasi di PLN Bubble itu sudah berani membeli tidak 85%. Tapi 100% harga batu bara, sama dengan PLTS yang tadinya 80%, sekarang 1:1. Nah ini juga sekarang udah berani 1:1. Kemudian tadi apakah sia-sia kalau IPP? Jawabannya tidak. Ya, Kementerian ESDM dengan LHK sedang menyusun tentuan tarif untuk karbon. Ya. Kalau PLN tidak menghargai, IPP berhak mengajukan karbon insentif yang dihargai hanya $1, $2, tapi variasi di dunia itu antara $1 sampai $120 per ton. Tendensi dengan penghapusan fosil segala macam itu pasti akan naik, ya. Dan pasar karbon saham itu sekarang sudah sangat diminati banyak. Dan Indonesia kemarin kan dapat harganya $26. Jadi kalau pemerintah $26, PLN kasih $10 masih berarti itu pemerintah. Kemudian PLN ngasih keluar $5, PLN masih berarti 5. Jadi sebetulnya transaksi karbon itu bukan sesuatu yang ini memang sudah berjalan, cuman belum dikenal saja. Ya, ini tren yang kita harus jemput dan mudah-mudahan ada volunteer, ada yang bridging sebetulnya. Ya, first mover advantage party yang diperlukan dan mudah-mudahan itu ada fokus. Terima kasih. Ya, saya mau curhat nih sama Pak Ali nih. Yang tadi yang menyambung dari yang Pak Ali Herman. Jadi memang aturannya itu masih mengacu pada perdir PLN tentang co-firing ya, belum ada permen, belum ada aturan-aturan yang di atasnya. Nah, justru di ND ini dengan melakukan komersialisasi yang sampai 1.700 ton, walaupun itu kecil ya per tahun, setidaknya itu bisa berkontribusi untuk membuat aturan. Nah, makanya ini sebenarnya yang di ND itu sebenarnya jauh lebih komprehensif daripada PLTU yang lainnya. Nah, cuman ya saya nih anak muda, kenapa PLN nggak mendukung kita gitu, padahal kita lumayan bisa berkontribusi untuk ya kalau dia bayar konsultan kayak besar gitu kan juga. Sebenarnya kalau ND ya terus terang bagi PLN itu
suatu katakanlah suatu semut kecil di antara kebun binatang gitu ya. Memang tidak terlalu kecil. Artinya apa? Ya justru di situ dicari, nggak usah terlalu ngoyo ke Jawa. Ya banyak seperti Propang, kemudian di Kupang, di Timor, ya. Kemudian bangun lagi bisa di ini pakai gasifikasi di yang masih ada di PLTD di Marotai, di apa ya. Jadi kalau kita ngejar, justru dari sana bisa ke atas dia. Kalau kita ngejar langsung ke atas, mau ke Python, ya nggak bisa juga kita nyiapkan pelet untuk Python. Python itu misalnya total di sana itu 16 juta ton. 10 setahun, 10%-nya misalnya 1,6 juta ton. Bisa nggak? Kan nggak bisa, belum bisa. Dari sampah ini. Kecuali mungkin dapat biomass dari lain, misalnya ribuan ton enceng gondok, ribuan ton sampah kebun gitu ya. Tapi justru di situ, biar aja nggak perlu mendapat pengakuan. Yang penting pelan-pelan itu timbul di daerah-daerah itu regulasinya, dibantu oleh Pemda ya. Itu akan jalan semua, nggak perlu. Yang penting misalnya ada 10 seperti ND ya, di daerah Maluku misalnya ya, kemudian di Sumbawa, NTT ya, itu kalau Lombok sudah ininya udah cukup besar ininya apa skalanya ya. Jadi untuk skala mengatasi ya, atau menguasai PLTU di sana agak susah, sudah skalanya udah besar ya. Tapi yang di tempat-tempat lain masih bisa. Yang berskala seperti ND 2 kali 6 mega misalnya, ya udah itu aja. Ya itu dan itu ya cukup, itu bisa memperlihatkan bahwa banyak tenaga kerja yang bisa diikutkan di sana kan. Itu yang diidentifikasi, yang diajukan untuk supaya ada perhatian membuat aturan yang mengencourage upaya TOS ini gitu. Jadi nggak usah terlalu berharap ya, kalau kita ngejar-ngejar ya apa istilahnya itu, kita kejar dia lari kan, tapi kalau kita lari mereka yang kejar. Oke, saya pakai prinsip itu ntar Pak. Pokoknya di ND bakal mengejutkan lah. Oke ya, ini sudah 9:29, kita masih punya 31 menit tuh, lagi. Linda dari tapi tadi ada nanya Linda, tuh. Linda, silakan langsung aja. Halo. Kata saya. Ya Linda. Ini ada pertanyaannya di sininya. Pengeringan biomasa pakai energi apa? Pembakaran biomasa akan menghasilkan polusi yang cukup tinggi. Apakah dilakukan sesuatu untuk penanggulangannya? Begitu Linda? Tadi sudah dijawab ya, tadi pakai bio drying begitu. Tapi kadar airnya kan masih tinggi ya, 50%. Dan itu kan kalau untuk dijadikan pellet harus ada pengeringan lagi. Dan itu berarti harus memberi energi lagi. Izin jawab, Bu. Jadi proses kita itu kita memang memecah moisture content-nya itu pertama dengan proses pencacahan. Kalau sampah itu adalah sampah biomass ya. Sampah biomass yang ranting-ranting, rumput dan segala macam, itu proses pencacahan. Nah, pada saat pencacahan memang moisture content-nya itu cukup tinggi di 40%. Baru kita proses bio drying ya, sehingga nanti bisa sampai ke 20%. Pada saat pemeletan itu karena terjadi gesekan dan segala macam, moisture content-nya itu mengering lagi, Bu. Dia menguap konten air di dalamnya, sehingga kita bisa mendapatkan moisture content setelah dipelet itu kurang lebih 15%, ya, bisa di bawah 15%. Kalau mau dioptimalkan lagi bisa kita panaskan atau dijemur lah. Nah, gimana dengan sampah yang sampah organik ya, sampah pasar atau sampah domestik gitu? Ya balik lagi kita melakukan bio drying dulu, dan organik itu kayak sampah sayuran itu kalorinya sangat kecil, jadi memang tidak memungkinkan untuk dijadikan pelet, Bu, kecuali
dicampur dengan biomasa ya, sampah biomasa, sampah-sampah biomasa. Nah, itu jadi memang yang biasa kita lakukan, sampah organik ini dan sampah biomasa ini kita blend gitu. Kita blend sehingga bisa dapat kalori yang cukup gitu. Prosesnya juga sama aja. Jadi tidak ada pembakaran untuk pengeringan dari proses tosnya ini, Bu. Kecuali kalau memang mau mendapatkan hasil yang optimal, packaging dan segala macam, itu memang kita membutuhkan pengering ya. Tapi itu juga nggak terlalu besar lah. Sebenarnya dijemur aja cukup. Yang kita lakukan di ND itu cukup dengan penjemuran aja, Bu. Gitu. Setengah, ya 3 jaman lah. Ya, jadi berarti pakai energi matahari begitu ya? Iya, iya, Bu. Ya, oke. Terus kemudian yang tadi, kalau biomasa dibakar, begitu biasanya polusinya tinggi. Apakah dilakukan sesuatu nggak? Nah, ini Bu, kita udah pernah meneliti. Biomasa dibakar, kenapa emisinya tinggi? Karena di biomasa itu yang terlihat kering, seperti wood chip itu, ternyata konten airnya tinggi, Bu. Gitu, dia menyimpan air di dalam batangnya atau setelah kita cacah tuh ternyata molekulnya atau apanya itu pecah lah, sehingga moisture content-nya itu keluar dia. Nah, itu yang mungkin ya membuat pembakaran itu menimbulkan emisi. Nah, yang kita lakukan di PLT Eropa ya, kemudian di gasifier kita yang 30 kW di Bali ya, kita udah nguji emisi, uji yang dikenal potnya itu, kemudian uji emisi di PLTU, itu mampu mengurangi SOX, NOx, apalagi tuh ya emisi-emisi yang berbahaya itu, Bu. Dan itu datanya ada semua di PLN gitu. Mungkin nanti bisa saya share lah data-data itu, dari 3 kali uji coba sampai uji jangka panjang 5 kali 24 jam itu ada semua datanya, Bu. Jadi faktor moisture itu berpengaruh juga terhadap timbulnya emisi. Mungkin ya. Karena saya orang sosial, saya dengar aja dari tim ahli Kamstuara. Sebetulnya tergantung dari temperatur sih sebetulnya. Ya. Temperatur yang dihasilkan berapa? Kalau dia memang cukup tinggi, barangkali ya dia hanya membentuk CO2 dan H2O. Tapi kalau enggak, ya ada yang lain. Ya temperatur di batu bara, Bu. Kalau di gasifier itu temperaturnya di 700 apa 600 ya. Gasifikasi itu di 600 sampai 700 gitu. Jadi ini digasifikasi atau gimana? Temperatur gasifikasi atau? Dua-duanya, Bu. Kita coba di gasifikasi. Okay. Ya, untuk yang listrik kerakyatan yang tadi dijelasin Pak Supriyadi. Kalau yang di PLTU ya kita tetap menggunakan temperatur yang ada di PLTU itu. Kita tidak ngutik-ngutik, hanya mengubah material batu bara 5%, 10% untuk dicampurkan ke batu bara. Jadi kita tidak ngutik-ngutik main fuelnya gitu, hanya menambahkan aja gitu, Bu. Jadi temperatur dan segala macamnya nggak kita utik-utik, tapi dari situ bisa menurunkan emisi kayak gitu, emisi dari PLTU itu gitu, Bu. Kalau dicampur sih harusnya turun. Iya, turun. Ya. Linda kirim mahasiswanya aja ke Arif. Kenapa? Kirim mahasiswanya ke Arif, kasih tugas apa gitu. Ayo ke ND, Bu. Ya, benar. Iya nih, sebetulnya dosen TK juga ada yang sudah mengirim gasifikasi ke NTT begitu. Alat gasifikasi. Ya, kalau waktu itu saya dapat ilhamnya waktu diundang KLHK ke Denmark, itu ada gasifier di TU, Bu, di Denmark. Terus saya coba bikin sama bengkel-bengkel tetangga gitu kan waktu itu. Kemudian desainnya kita coba, ini ya akhirnya jadi juga, dan udah dipakai untuk ya walaupun skala CSR, PLN dan Indonesia Power at least bisa diambil lah datanya. Lumayan. Di Bali, di Jepara, sama di Gerakan Ciliwung Bersih itu juga ada gasifier yang kita buat. Ya walaupun skalanya kecil. Gitu. 5 kW ya? Ya, kalau yang kita buat 5 kW. 5.000 watt. Nah, itu waktu itu eksperimen pakai penyaring airnya Pak Sony tuh waktu itu ya. Punya ITB 73 tuh waktu itu demo. Jadi
listriknya digantiin sama gasifier itu. Oh, Gitu. punyanya Pak Sony Fortuga. Punara itu, ya, Pak punya Sony. Fortuga. Ya. Saya pinjam masih belum dibalikin. Jadi ada untuk penjernihan air. Jadi di GCP itu di karet bifak itu. Suaranya Mas Joko kecil. Suaranya kecil, Mas Joko. Nggak kedengeran. Oh, sorry. Jadi dipinjam untuk uji coba itu tadi. Untuk syngas itu. Syngas menggerakkan diesel. Kemudian dieselnya ini untuk pompa air, untuk penjernihan air yang dipinjam dari Fortuga. Ini masih di GCB Mas Sony, saya belum balikin itu. Jadi itu untuk pendidikan di situ, untuk memperlihatkan bahwa dengan sampah ini bisa untuk kompor, bisa untuk pellet, untuk co-firing, kemudian juga bisa untuk syngas. Waktu itu kita coba sampai 5 kW dan untuk menggerakkan pompanya yang miliknya Fortuga itu, yang ciptaannya TK ya, TK74 atau berapa itu? Untuk filter air. Jadi air sungai yang di belakang itu. Gede Wenten. Ya, kenapa? TK80. TK80 ya. Saya pinjam itu Pak, masih belum saya balikin, masih di GCB itu. Masih di Bifak. Karena untuk pendidikan di situ, melatih orang-orang yang sepanjang Kali Ciliwung itu. Jadi sampah yang ada di situ diangkat terus diolah untuk dengan cara TOS ini. Jadi masih skala 5 kW. Nah, mungkin nanti kalau ini sudah selesai di ND ini untuk co-firing ini, mungkin kita akan bergerak lagi untuk memperbesar gasifikasi ini untuk membuat syngas yang lebih efisien. Oke, terima kasih Mas Joko Hasto. Ada lagi pertanyaan? Bu Nani, Alita. Oh, oke. Oke, Alita. Ya, oke. Ya, pertanyaan saya sudah sama-sama Melinda mengenai efek rumah kaca tadi. Ya, sebenarnya kalau sekarang di mix dengan batu bara, ya pasti effluentnya yang di stack PLN itu akan turun, pasti, karena dibandingkan dengan batu bara. Jadi emisinya akan bagus. Makin tinggi dipakai pellet ini makin bagus. Tapi suatu saat kalau nggak ada lagi pembangkit batu bara, Anda harus switch kepada jadi pupuk, karena akan menjadi efek rumah kacanya, sama aja membakar di tengah kota. Itu aja. Masih. Syngas Pak. Syngas. Kecuali kalau syngas ya. Ya. Berikutnya nanti kita syngas. Oke. Makasih Pak Hastoyo. Makasih Pak Alita. Ya. Terima kasih Mas Alita, makasih Mas Joko. Ada lagi yang akan bertanya? Kalau tidak ada lagi, sekarang waktunya udah jam 9.40. Mungkin kita simpulkan aja ya. Ini maaf nih, internet saya rada kurang stabil, jadi makanya saya pakai 2. Jadi intinya TOS ini sangat bermanfaat untuk listrik kerakyatan. Nah, kemudian dia dari peran serta masyarakat juga sangat berpotensi. Cuman kalau kita melihat tadi aspek-aspek kelembagaan, peraturan, atau kebijakan, kemudian teknologi dan peran serta masyarakat, kelihatannya kita masih struggling untuk TOS ini di peraturannya, karena sampai saat ini masih ada di level perdir ya. Nah, sementara ada peraturan tadi yang Perpres nomor 35 tahun 2018 yang sebetulnya agak beda ininya targetnya gitu. Kalau yang listrik PLTSA itu
kan teknologi, istilahnya teknologi tinggi gitu kan, untuk di kota-kota besar yang ketersediaan lahannya sedikit tapi produksi sampahnya tinggi. Nah, mungkin ini untuk kedepannya sebetulnya sangat bermanfaat. Satu lagi mungkin PR-nya adalah dari segi kelembagaan. Tadi disebutkan juga bahwa Kementerian Dalam Negeri belum dilibatkan, padahal di daerah-daerah justru TOS ini sangat berpotensi untuk, maksudnya di daerah T3 lah ya, sangat berpotensi untuk dikembangkan gitu. Jadi saya pikir itu adalah PR yang masih harus dijalankan. Untuk Mas Arief, semangat terus, itu sangat bermanfaat. Saya rasa begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Nani. Waktunya, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Bu Lucy. Terima kasih juga untuk para narasumber kita hari ini, Mas Arief, Mas Joko Hastowo, dan Pak Supriyadi yang sudah memberikan masukan yang sangat berharga. Saya sendiri udah lama dengar TOS ini, tapi baru sekarang tahu persis detailnya seperti apa gitu ya. Jadi saya pikir TOS ini adalah alternatif ya, alternatif kita, karena kayaknya kita mesti menyerbu sampah nih dari berbagai macam cara ya, supaya benar-benar habis dari Indonesia ya. Udah jengkel banget lihatnya gitu. Saya sendiri main di komunal, jadi kecil-kecilan aja, jadi nggak terlalu repot gitu. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah sabar mengikuti pembicaraan kita sampai terakhir, dan mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan ada yang bisa menindaklanjuti ya pembicaraan kita, supaya banyak TOS-TOS lain di tempat-tempat yang ada. Amin. Di tempat saya sendiri cuma 2 ton per hari. Saya nggak tahu itu bisa dibuat apa gitu, karena sekarang hanya dipakai untuk kompos. Ya. Dan itu laku keras karena dijual sampai keluar kompleks. Gitu. Dulu buat pupuk tuh apa namanya? Yang DKI kan 25 ton per hari. Cuma pasar pemasaran susah. Sekarang dibikin palet bisa nggak? Bisa. Ya kan? Itu 25 ton. Bukan palet, pelet. Bisa. Nah, itu bisa diatur-atur lah, bisa diatur-atur. Potensi sampah biomasnya tetap ada. Ya. Dan itu dipul sama DKI kan. Jadi kita tinggal pakai aja gitu kira-kira pelet ini. Kalau ada pasarnya bisa sih mungkin pasarnya nggak ada. Pelet ini kayaknya multifungsi deh. Selain dia untuk PLTU co-firing kan, untuk kompor, untuk udah itu sampah. Bisa Bu, warteg Bu. Gini aja. Kota bagus tuh. Kalau udah jadi pelet yang tadi aku beli 500.000 per ton. PR ya.